Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap semangat dan ceria. Nah, untuk materi pelajaran Al-Quran Hadis akan diampu oleh Bu Zakiah. Untuk materi yang pertama kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Adiyat. Mungkin di sini anak-anak sudah pernah mendengarkan, membaca atau bahkan menghafalkan surat Al-Adiyat ya. Namun sebelum kita belajar, hendaknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan surat Al-Adiyat. Nah, surat Al-Adiyat ini itu adalah salah satu surat di dalam Al-Quran yang menduduki posisi ke-100. Nah, kemudian surat Al-Adiyat ini juga tergolong dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah, dan surat ini terdiri dari 11 ayat. Nah, ternyata nama Al-Adiyat ini diambil dari ayat pertama yang berarti kuda perang. Pasti anak-anak pernah melihat di TV atau melihat secara langsung bentuk tubuhnya kuda perang seperti apa. Dia gagah, dia larinya pasti kencang. Kalau pernah lihat di TV pasti ketika lari sampai memercikkan api kakinya, ya kan? Nah, seperti itulah kuda perang. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar bersama membaca surat Al-Adiyat. Mohon perhatikan dengan baik ya anak-anak. Ibu guru akan kasih video bagaimana membaca surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Nah, setelah anak-anak menyimak surat Al-Adiyat, di sini ibu guru beri dua gambar. Gambar yang pertama kira-kira gambar apa ya? Betul sekali, gambar tentang orang yang berfoya-foya dengan harta yang dimiliki mereka. Kemudian gambar kedua apa itu? Betul banget, gambar kedua itu Tuan Krab yang dikenal sangat cinta dengan harta tapi tidak mau berbagi dengan orang lain. Ternyata anak-anak, dua gambar tadi sangat berkaitan erat dengan surat Al-Adiyat. Lalu apa saja yang menjadi kandungan dalam surat Al-Adiyat? Nah, ada 3 poin yang akan ibu guru sampaikan. Ternyata surat Al-Adiyat ini menjadi salah satu surat yang sebagai ancaman bagi manusia yang ingkar dengan nikmat Allah, gak mau bersyukur dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada manusia. Kemudian yang kedua, ternyata surat Al-Adiyat ini menggambarkan manusia yang sangat cinta dengan harta dan dunia. Saking cintanya, dia itu gak mau menolong dengan sesama, gak mau berbagi dengan sesama. Kemudian, dan yang terakhir, kandungan yang terakhir itu, surat Al-Adiyat itu memberi peringatan bahwasanya akan ada hari pembalasan. Anak-anak tahu hari pembalasan? Hari di mana setiap perilaku kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak oleh Allah. Tergantung, kalau ketika di dunia kita berbuat baik, maka kita akan dapat balasan berupa surga di akhirat. Tapi kalau kita berbuat dosa, maka akan disiksa dengan api neraka.
Lalu hikmah atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari surat Al-Adiyat anak-anak? Nah, di sini hikmahnya. Dari situ kita harus mulai senang berbagi kepada orang lain, bersedekah, berinfak, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus membantu teman kita ketika teman kita sedang mengalami kesusahan. Misal ketika teman kita belum bisa membaca Al-Quran, kalau kita bisa membaca Al-Quran, kita ajari mereka untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, cukup sampai di sini anak-anak materi pertama kali ini. Kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmah dari surat Al-Adiyat, bisa belajar membaca surat Al-Adiyat, apalagi menghafalkan, serta bisa mengamalkan isi kandungan dari surat Al-Adiyat di dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga sehat selalu dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.